Assalamualaikum, salam sehat, selamat, dan bermanfaat tanpa narkoba. Salam jumpa di Dea Sun Channel yang mengetengahkan hal-hal terkait narkoba. Di sebagian masyarakat pernah ada isu mengenai legalisasi ganja. Menurut pendapat tersebut, bahwa Badan Dunia PBB telah melegalkan ganja. Dengan demikian, ganja tidak lagi digolongkan sebagai barang berbahaya. Isu itu cukup menarik dan berpotensi menimbulkan kontroversi tentunya. Karena itu, video ini mencoba membahas mengenai isu legalisasi ganja tersebut. Isu legalisasi ganja bermula pada hasil pertemuan Reconvene sesi ke-61 dari CND, Commission on Narcotics and Drugs (PBB) pada tanggal 2-4 Desember 2020. Pada pertemuan kali ini dilakukan pemungutan suara terhadap WHO ACDD's recommendation pertaining to rescheduling cannabis and cannabis-related substances. Jadi rekomendasi terhadap para ahli ketergantungan narkotik mengenai penjadwalan kembali ganja. Pada pemungutan suara ini ada sebanyak 53 negara yang terdaftar dan berhak memberikan suara. CND atau Committee on Narcotics and Drugs merekomendasikan agar ganja dan resin ganja, zat pembuat ganja, dihapus dari Schedule 4 Konvensi Tunggal tahun 61 tentang narkotika. Berdasarkan hasil perhitungan suara, Komisi memutuskan untuk menghapus ganja dan resin ganja, bahan ganja, dari Schedule 4 Konvensi Tunggal 61. Sebanyak 27 negara anggota mendukung. Penghapusan tersebut tidak serta-merta menghilangkan ganja dan resin ganja dari Konvensi Tunggal Narkotika 61. Perlu diketahui bahwa ganja dan resin ganja sebelum rekomendasi ditetapkan sebagai berada di Schedule 4, golongan Schedule 4 Konvensi Tunggal. Beberapa fakta penghapusan ganja dari Schedule 4 adalah ganja dan resin ganja dianggap tidak sebagai zat yang tidak berbahaya. Ganja dan resin ganja memiliki nilai terapeutik dan dapat digunakan untuk pengobatan. Ganja dan resin ganja masih secara ketat diawasi sesuai dengan Schedule 1 Konvensi Tunggal Narkotika 61. Ganja dan resin ganja yang dapat digunakan sebagai pengobatan adalah ganja yang mengandung tinggi CBD dan rendah THC. Sedangkan varietas ganja di Indonesia, khususnya Aceh, bukan jenis ganja yang aman untuk kesehatan karena kadar THC lebih tinggi dari CBD, lebih dari 12%. Tingginya nilai CBD dalam ganja dan resin ganja bukan berarti dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, hanya untuk penyakit tertentu saja, salah satunya meringankan serta mengurangi rasa sakit pada pasien kanker. Setelah proses pemungutan suara, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menyampaikan national statement.
Indonesia menyampaikan bahwa memberikan apresiasi pada perkembangan diskusi yang dilaksanakan hingga pemungutan suara dihasilkan. Namun, Indonesia menyampaikan kekecewaan pada pemungutan suara, khususnya rekomendasi 51 mengenai penjadwalan ganja. Sejak awal Indonesia mempertahankan konsensus yang telah lama ditetapkan untuk pengendalian obat, tetapi ternyata telah diabaikan. Telah cukup bukti bagi Indonesia akan penggunaan ganja dan zat yang mengandung ganja mengakibatkan banyak kerugian dibandingkan dengan kemanfaatan. Indonesia mengimbau semua pihak terkait agar berhati-hati dalam memutuskan langkah selanjutnya setelah ada keputusan untuk menerima rekomendasi yang telah disetujui. Harus jelas bahwa menerima rekomendasi bukanlah upaya untuk melegitimasi penggunaan ganja yang lebih luas. Setiap negara anggota harus menjaga kedaulatan untuk memberlakukan hukum nasional dalam mengontrol ganja dan zat yang mengandung ganja untuk melindungi warganya dari implikasi obat narkotika. Karena Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak individu, keluarga dan masyarakat yang rentan atas kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga hak-hak ini dan membantu masyarakat tetap sehat. Hasil akhir pemungutan suara adalah bahwa rekomendasi dihapuskannya ganja dari kategori atau schedule 4 disetujui. Namun tentu saja hal tersebut akan berdampak pada keputusan bahwa ganja dan resin ganja dapat digunakan untuk keperluan medis dan penelitian. Indonesia dalam penanganan permasalahan narkotika harus hati-hati membahas ganja dan kandungannya ini, serta implikasinya terhadap masyarakat karena adanya keputusan tersebut. Masyarakat harus mengetahui bahwa ganja yang digunakan untuk keperluan medis dikembangkan dengan varietas tertentu dengan komposisi dominan CBD dibandingkan dengan THC. Kandungan THC harus di bawah 0,2%. Ganja yang saat ini tumbuh subur di Indonesia tidak aman bagi kesehatan dikarenakan kadar THC lebih tinggi dari CBD, lebih tinggi dari 0,2%. Perlu melakukan diskusi tentang pemanfaatan ganja untuk medis dengan melibatkan akademisi, ilmuwan untuk lebih memfokuskan kandungan CBD untuk medis yang ternyata belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Perlunya diberikan pada masyarakat pemahaman bahwa CBD dalam ganja tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, namun hanya untuk penyakit tertentu saja, misalnya epilepsi, terapi pada pasien kanker, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), multisklerosis, penyakit kelainan saraf pada tulang belakang.
Selain itu juga dirasa perlu menyelenggarakan dialog nasional tentang pemanfaatan ganja untuk medis dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, akademisi, dan pelaku industri farmasi untuk lebih memfokuskan kandungan CBD untuk medis yang ternyata belum diatur secara jelas dalam undang-undang.